Di video ini gue akan bahas tentang 5 hal yang harus lo tahu sebelum memutuskan untuk kerja di startup. Zaman sekarang dengan perkembangan teknologi semakin banyak bermunculan perusahaan-perusahaan startup. Gue inget banget kalau angkatan gue dulu itu selepas kuliah pengennya masuk ke dalam perusahaan yang besar, kalau bisa multinasional seperti FMCG atau mungkin bank-bank besar yang ternama gitu ya. Kalau zaman sekarang, aspirasi anak-anak fresh graduate adalah untuk kerja di perusahaan startup. Emang sih, startup companies ini terlihat lebih kekinian dan seolah punya perks dan benefits yang oke-oke. Dari mulai jam yang lebih fleksibel, dress code yang mungkin lebih santai, organisasi yang lebih flat, makan siang dan snack gratis, sampai ke akselerasi karir yang lebih cepat. Tapi ada beberapa hal nih yang harus lo pikirin sebelum memutuskan untuk masuk ke perusahaan startup. Apa aja sih 5 hal tersebut? Karena perusahaan masih berada pada tahap pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer, maka tentunya operation di dalam bisnis juga masih harus mengikuti dan sangat responsif terhadap market trends. Apalagi kalau produknya adalah solusi teknologi, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tentunya demand customers yang semakin tinggi, dan persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan lain, tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap pace kerja karyawan. Udah nggak aneh lagi tuh kalau misalnya karyawan perusahaan startup harus siap standby dan bekerja di luar jam kerja biasanya, termasuk di weekend. Perusahaan startup cenderung punya organisasi yang lebih lean atau lebih ramping. Kabar baiknya kalau lo baru mulai masuk kerja, maka lo akan jadi cepet pinter karena lo bisa terekspos dengan banyak hal sekaligus dalam satu pekerjaan. Implikasi lainnya tentunya kesempatan lo untuk menjadi palu gada atau apa lo mau gue ada akan semakin besar. Cukup sering terjadi di mana misalkan lo di-hire untuk sebuah pekerjaan, tapi pada kelanjutannya pada saat lo udah mulai masuk dan menjalankan pekerjaan tersebut, ternyata lo juga diharuskan untuk mengerjakan hal-hal lain di luar scope of work yang awal. Atau mungkin scope of work lo over time juga akan expanding, berkembang gitu. Nah, hal ini bisa menjadi sesuatu yang sangat baik kalau emang lo itu senang belajar. Tapi akan menjadi kemungkinan konflik juga kalau misalkan lo adalah orang yang cukup hitung-hitungan nih tentang scope of work yang lo harus lakukan. Nah, untuk bisa tahan lama kerja di startup, mindsetnya adalah mau belajar banyak dulu. Karena pace kerjanya yang lebih cepat, maka perubahan-perubahan juga diharapkan untuk terjadi dan diimplementasikan lebih cepat. Disinilah pentingnya untuk kita punya ownership terhadap role kita. Punya ownership artinya kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang memang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Menjadi goal driven, jangan nunggu atasan dulu untuk kasih kita arahan, jangan nunggu atasan untuk kasih kita 1, 2, 3, 4, all the details sebelum kita akhirnya mulai melakukan sesuatu. Tapi kita juga harus cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan. Oke, kalau misalnya objektifnya ini, berarti saya harus ngapain? Bisa jadi action plan saya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Istilahnya, daripada kita menunggu dari atasan, tapi kita duluan yang propose ke atasan. Selain itu, kalau ada sesuatu yang mungkin kita kurang pahamin atau mungkin kurang jelas, dan kita harus berani untuk tanya. Bukannya cuma iya-iya aja, tapi sebenarnya masih bingung. Berada di startup karena fokus utama dari perusahaan adalah untuk mengembangkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar, udah pasti investment terbesar akan lari ke produk yang sedang di-develop dan juga ke akuisisi pelanggan. Kecuali kamu bekerja di startup besar, kamu nggak bisa berharap terlalu banyak bahwa akan ada banyak training sebelum kamu memasuki sebuah pekerjaan. Jadi kalau kamu berharap bahwa kamu akan mendapatkan training yang proper sebelum kamu masuk ke dalam sebuah posisi, more often than not, kamu akan lebih fokus untuk bisa learning by doing on the actual job. Balik lagi ke perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga tentunya ekspektasi customers yang makin hari makin tinggi membuat kompetisi di industri semakin ketat. Tentunya supaya sebuah perusahaan startup bisa relevan dan gaining market share, mereka harus bisa keep up dengan kompetisi yang ada. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap quality of talent yang akan di-hire dan di-keep dalam perusahaan startup. Susah banget untuk bisa justifikasi talent yang sebenarnya nggak pulling the weight atau yang nggak terlalu berkontribusi sesuai dengan target growth. Akhirnya persaingan talent-talent terbaik juga akan semakin meningkat.
Sebagai karyawan, tentunya kita juga mau untuk terus mengembangkan skills kita supaya kita nggak ketinggalan. Hal ini mungkin sedikit berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih konvensional, yang mungkin organisasinya lebih besar, SOP-nya juga udah lebih jelas, dan operasionalnya juga mungkin sudah lebih terspesialisasi. Oke, let's recap 5 hal yang harus kamu tahu sebelum kamu masuk ke dalam sebuah startup. 1. Pace kerja yang lebih cepat. 2. Role yang lebih versatile. 3. Harus proaktif dan punya ownership. 4. Belajar lewat learning by doing. Dan 5. Kompetisinya akan lebih ketat. Nah, menurut lo gimana nih? Kira-kira apakah lo udah siap dengan 5 hal tersebut sebelum lo memutuskan untuk masuk ke startup? Kalau lo rasa konten ini membantu, please share ke teman-teman lainnya ya. Kalau lo ingin berdiskusi lebih lanjut tentang strategi karir atau bagaimana cara-cara untuk bisa mencapai karir goals lo, atau mungkin lo penasaran dengan program coaching dan kelas-kelas yang akan gue adakan, silakan cek infonya di description box ya. I will see you in the next video. Thank you for watching. Bye!